Pertama, fakta yang kita lihat dari statistik itu ternyata konsumsi premium itu sudah jauh berkurang. Bahkan saya dilapori bahwa dalam beberapa hari terakhir ini kita bilang dry premium, sudah tidak ada premium lagi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Itu satu. Sebetulnya by nature kita melihat bahwa konsumsi premium sudah hilang dari pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kita tidak melihat kemungkinan masih tetap ada permintaan, sehingga kemudian kita minta Pertamina untuk tetap menyiapkan stok premium just in case nanti itu kemudian ada permintaan tertentu. Itu satu. Yang kedua, kita lihat juga komponen dari Pertalite. Itu kan ada premium, blended antara premium dengan Pertamax 50%. Jadi sebetulnya premium ini masih ada, tetapi untuk blending dari Pertalite. Nah, kemudian kalau misalkan memang kita lihat tahun-tahun yang akan datang, tahun ini khususnya dan tahun yang akan datang, memang kita akan lebih banyak mengedepankan pemanfaatan Pertamax, terutama di kota-kota besar di Jakarta, di Jawa. Kalau kemudian nanti tahun depan 2023 kita akan coba untuk menerapkan yang sama untuk kota-kota besar di luar Jawa. Jadi sebetulnya kita ini secara sistematis, secara pelan-pelan ada switch dari premium ke Pertamax, ya. Dengan catatan bahwa tentu kita harus evaluasi mengenai emisinya, ya. Jadi kalau bisa emisi itu jauh lebih rendah daripada apa yang ada sekarang. Jadi the whole point kenapa kita pindah ke Pertamax, ke Pertalite adalah kita ingin memanfaatkan kualitas yang bagus dari Pertamax yang menjadi blending dari premium dengan premium, sehingga kemudian kita mampu menurunkan emisi gas rumah kaca, menurunkan kadar karbon dioksida dari emisi akibat pemanfaatan BBM. Demikian. Oke, Pak Monty, tapi targetnya Pak untuk premium betul-betul dihapuskan di Indonesia ini kira-kira berada di tahun berapa? Susah jawabnya ya, karena pasti akan ada, walaupun sedikit-sedikit ya, pasti akan ada konsumsi premium terutama di daerah yang terpencil. Nah, jadi sebetulnya kita masih punya istilahnya bukan buffer ya, jadi artinya emergency just in case ini masih diperlukan. Tetapi memang tahun ini kalau bisa mulai bulan-bulan sekarang dan bulan ke depan itu adalah premium itu memang sudah tidak lagi dikonsumsi oleh masyarakat. Oke. Nah, ini sebetulnya pemantik berikutnya begitu Pak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk betul-betul menghapuskan premium seperti apa sih Pak? Karena kalau kita lihat kan Indonesia memang tertinggal ya dengan sejumlah negara lain, bahkan hanya tinggal 4 negara saja di dunia masih menggunakan premium begitu Pak. Ini apa yang dibutuhkan? Karena kalau kita lihat dari datanya juga angka penggunaan premium juga sudah semakin turun. Kira-kira apalagi alasan yang dibutuhkan oleh pemerintah Pak? Memang kalau kita lihat cross countries ya, hanya beberapa negara yang masih memanfaatkan BBM RON di bawah 90 RON ya. Bangladesh, mungkin Uzbekistan, macam-macam negara-negara yang di Eropa Timur. Nah, dan memang kita dan kita juga sudah punya komitmen untuk menurunkan gas rumah kaca. Jadi memang mau tidak mau adalah kita tidak boleh mundur ke belakang. Kita maju, kemudian memanfaatkan energi yang jauh lebih bersih daripada yang ada sekarang. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tentu memang kita akan hilangkan premium dari pasaran, ya. Tetapi kita siap dengan skenario terburuk. Artinya kalau memang tiba-tiba ada permintaan yang lebih oleh masyarakat, tentu kita akan siapkan juga. Jadi sebetulnya kita ini lebih banyak kepada kalau ada risiko jika ada risiko ternyata ada permintaan melonjak terhadap premium. Ini kan kita siapkan. Itu saja barangkali pesan dari saya. Oke.
Oke, nah kalau kita lihat begitu Pak pergerakan harga minyak, kita beralih ya ke topik lainnya begitu, kalau kita lihat pergerakan harga minyak dunia juga kan terus tinggi begitu Pak, kemudian di satu sisi juga harga bensin ataupun juga BBM di dalam negeri juga kan memang tetap harus sama begitu, ataupun juga paling beda-beda tipis begitu ya Pak ya. Nah ini tapi kira-kira seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah begitu, strategi-strategi untuk ngamankan di satu sisi untuk harga ataupun juga untuk dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini tidak nombok banyak begitu Pak istilahnya. Ya, ya memang apa namanya banyak sekali beberapa pemikiran-pemikiran ya. Yang pertama adalah tentu harganya yang tetap itu yang sekarang ini berlaku. Juga ada pemikiran-pemikiran mengenai apa namanya harga mengikuti harga pasar, tetapi kenaikan dan penurunannya itu tidak begitu volatile. Ya. Jadi tidak begitu mengikuti volatilitas dari harga-harga dunia. Ya. Jadi apa namanya istilahnya, coba kita buat yang namanya harga cap ya, atas dan bawah. Jadi sebetulnya kalau harga itu bergerak masih di harga-harga di dalam time window cap dan bawahnya itu, tentu itu tidak akan diberikan kompensasi. Tapi kalau sudah di atas, nah baru kita kasih kompensasi. Tapi hal demikian itu adalah masih dalam tahap wacana karena apa namanya tentu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Tapi intinya bahwa kita ingin memastikan bahwa masyarakat tidak begitu terekspos terhadap volatilitas harga-harga minyak dunia. Itu aja intinya. Oke, tapi kalau kita lihat dari segi APBN ataupun juga dari segi keuangan negara seperti apa sih Pak? Karena kalau kita lihat harga minyak dunia kan kemarin juga sempat dibanderol di $90 begitu per barelnya, tapi di satu sisi harga let's say Pertalite begitu Pak masih sama di kisaran 7.600, padahal ada yang menyebutkan harga keekonomisannya ini di 11.000 begitu. Nah ini kira-kira dari segi keuangan negara seperti apa Pak? Ya memang kalau kita lihat pergerakan dari sejak Januari 2001 ya, tahun lalu ya, sampai sekarang ini harga perhitungan Pertalite terus naik ya. Dari mulai harganya itu kalau tidak salah dulu sekitar 6.000-an lah, 6.000, 7.000. Sekarang ini sudah sampai level 10.250 atau 11.000. Padahal kita tetapkan harga Pertalite tetap 7.650. Jadi memang kalau kita lihat tren seperti ini, mau tidak mau ya kita harus siapkan anggaran kompensasi yang jauh lebih besar. Tapi tentu apa namanya ini dengan catatan bahwa pemerintah tetap menyiapkan anggaran itu dengan sebaik-baiknya. Dan ini kan sebetulnya kan intinya selalu ada cyclic ya. Jadi tidak akan naik terus yang namanya Pertalite itu.